Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang penuh dengan anugerah. Terima kasih karena sepanjang malam yang larut Engkau memberikan kami kesempatan dapat beristirahat dengan tenang. Dan pagi ini Engkau memberikan kekuatan baru. Kami boleh disapa dengan firman Tuhan di dalam renungan pagi ini. Kiranya Tuhan setiap kami, sebelum kami lebih jauh di dalam segala aktivitas kami rindu, kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada suatu kisah. Seorang anak yang setiap harinya sebenarnya dia rajin sekali untuk beribadah ke gereja. Lalu pada suatu hari, dia kemudian curhat kepada papanya. Dia berkata, "Papa, mulai hari ini aku tidak mau lagi ke gereja." Kata papanya, "Loh kenapa? Apa alasan kamu tidak mau ke gereja?" "Karena di gereja, aku menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya enggak. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Bahkan mungkin ada yang sibuk dengan kelompok-kelompok mereka, atau ada juga yang mereka sibuk dengan gadget mereka. Yang penting aku tidak suka datang ke gereja." Lalu kemudian sang papa ini berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada anaknya, "Baiklah nak, kalau begitu kamu boleh tidak datang, tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Setelah itu terserah kamu, pilihan ada pada kamu. Tetap datang ke gereja untuk mencari Tuhan atau tidak." "Apa itu syaratnya?" kata anak ini. Lalu kemudian sang papa menyuruh dia untuk mengambil air dalam satu gelas penuh. Lalu papanya menyuruh dia untuk membawa air yang ada di dalam gelas itu untuk dia keliling ke gereja. Ingat ya, syaratnya jangan sampai ada air yang tumpah ketika kamu bawa keliling gelas ini. Nah, si anak pun taat. Dia membawa segelas air, kemudian dia berkeliling di gereja itu dengan hati-hati. Hingga nggak ada setetes air pun yang jatuh. Nah, sesampai di rumah, papanya bertanya, "Bagaimana kamu tadi? Sudah bawa air keliling ke gereja?" "Sudah." "Apa ada yang tumpah dari air itu?" "Enggak." "Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk bercanda dengan kelompok mereka?" Aku nggak tahu." "Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya?" "Wah, aku tidak tahu. Karena pandanganku hanya tertuju pada gelas ini. Aku menjaga gelas ini supaya tidak tumpah." Nah, sang papa kemudian tersenyum mendengar jawaban si anak. "Pak, aku tidak mendengar sama sekali apakah ada orang yang menjelek-jelekan orang lain dan sebagainya. Karena konsentrasiku hanya menjaga air di dalam gelas ini supaya tidak tumpah seperti yang papa perintahkan." Sang papa pun semakin tersenyum mendengar jawaban itu. "Nah, begitulah hidup anakku," kata papanya. "Jika kamu fokus pada tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk mendengarkan ejekan orang lain atau melihat keburukan orang lain dan sebagainya. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas dirimu." Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan suatu kisah. Saya ambil dari sebuah artikel. Yang ingin saya angkat di sini adalah bagaimana dalam kehidupan kekristenan kita seringkali kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang kadang membuat kita lemah. Ada situasi-situasi tertentu yang mungkin membuat kita tidak lagi bergairah di dalam mengikut Tuhan.
tidak lagi bergairah untuk datang ke persekutuan, tidak lagi bergairah untuk datang ke ibadah, bahkan tidak ada lagi gairah untuk bahkan ketemu dengan sesama saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, namun di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20 ya, diceritakan ada seorang tokoh yang sungguh-sungguh di dalam kehidupannya ketika itu dia sedang berhadapan dengan banyak lawan yang ada di sekitarnya. Lawan-lawan ini tentu saja membuat dia lemah. Kemudian kalau kita melihat ya di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4 dan 12 saya akan membaca. Ini adalah merupakan suatu peristiwa di mana Yosafat di dalam akhir pemerintahannya dia kemudian berhasil memenangkan atas Moab dan Amon. Di dalam ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu di ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam satu perikop ini kalau kita baca semua ya, ini ada suatu peristiwa bahwa ketika Yosafat sebagai raja pada waktu itu dia harus menghadapi banyak musuh. Dan pada waktu itu ada Moab, ada Amon, serta Edom dengan laskarnya yang besar-besar datang untuk menyerang kerajaan Israel. Yosafat kemudian menjadi takut. Nah, bangsa-bangsa yang menyerang mereka itu tentu saja bukan sembarangan ya. Oleh sebab itu kenapa Yosafat kemudian menjadi takut. Ada kaum yang bahkan perawakannya besar-besar dan tidak mudah sebenarnya untuk memukul kalah mereka, justru malah bangsa-bangsa yang besar itu akan sangat mudah sekali untuk menyerang bangsa Yehuda di bawah pemerintahan Yosafat. Nah, dalam ketakutannya ini, dia kemudian tidak berfokus kepada apa yang menjadi kegentarannya di dalam menghadapi musuh itu. Ada banyak peristiwa yang terjadi di dalam pemerintahannya, tetapi ketika itu dia sungguh-sungguh di dalam ketakutannya, dia justru mengumpulkan rakyat dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan ia mengajak mereka tidak hanya berdoa, tetapi juga dengan tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui berpuasa. Yosafat ini ketika memerintah di dalam kerajaannya bukanlah orang yang sudah sangat lanjut usia, yang penuh dengan banyak pengalaman dan sebagainya. Tetapi ketika dia menjabat sebagai raja, dia baru berumur 35 tahun pada waktu itu. Namun di usia itu dia begitu dewasa di dalam iman dan kerohaniannya. Keadaan boleh membuat dia takut. Dia sadar bahwa di dalam situasi mereka harus berhadapan dengan para musuh, tidak selamanya mereka bisa dalam keadaan yang nyaman, kemudian bisa menang perang dan sebagainya. Tetapi dalam semua keadaan itu, dia ingat untuk dia fokus kepada Tuhan. Dia sadar bahwa situasi boleh kapan saja melemahkan hidupnya. Tetapi ada satu hal yang penting yang dia lakukan, yaitu bagaimana mencari Tuhan.
Nah, sebagai manusia tentu saja ada kalanya kita merasa takut di dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan kita. Ada kalanya mungkin kita dibuat lemah ketika di tengah-tengah situasi ini seharusnya ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Bagaimana kita diberikan kekuatan, saudara seiman kita mungkin, kita di dalam bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita datang beribadah, kita mendapatkan kekuatan mungkin. Tetapi ternyata ketika situasi yang ada di dalam gereja, atau bahkan mungkin relasi kita dengan sesama, tapi justru malah melemahkan iman kita. Kita sadar bahwa ada satu pribadi yang sanggup menguatkan kita dalam situasi-situasi itu. Dia adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang wajar ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita kadang merasa cemas, kita khawatir, kita bahkan takut. Tetapi jika ketakutan ini terus-menerus hadir dalam kehidupan kita, kecemasan ini terus-menerus ada dalam kehidupan kita, bahkan sikap bagaimana menarik diri itu terus ada dalam kehidupan kita, maka kemudian kita harus belajar bagaimana menjadi orang percaya yang tetap fokus di hadapan Tuhan. Nah, kita belajar juga dari kisah Yosafat ini, bagaimana dia tidak hanya fokus kepada orang yang akan menyerang dia. Dia tidak hanya fokus kepada perawakan musuh-musuhnya yang begitu besar, senjatanya mereka yang begitu hebat, pasukan yang begitu banyak, yang kemudian membuat dia ciut dan putus asa. Tetapi di dalam kisah ini justru kita belajar bagaimana dalam situasi itu dia memilih untuk fokus kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Siapa di dunia ini yang hidup tanpa masalah? Bahkan ada juga orang yang hidup dalam tekanan sampai dengan hari ini. Di sekitar kita mungkin kita tinggal di dalam suasana yang tidak ideal. Tetapi bagaimana kita ditolong Tuhan untuk tetap fokus kepadanya. Nah, sebagai orang percaya kita diberi iman untuk tetap kuat menghadapi keadaan sekeliling kita yang tidak menentu ini. Sebagaimana Yosafat diberikan iman oleh Tuhan untuk bagaimana melihat. Maka pagi ini kita akan belajar ada dua peranan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi sulit yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, ada dua peranan iman. Yang pertama, yaitu iman akan menolong kita untuk fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. Ya kadang-kadang kita diperhadapkan pada nasihat-nasihat, ayo kamu fokus saja kepada Tuhan, nggak usah lihat yang lain, gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian kita percaya dan mau melakukan itu. Nah inilah peranan iman dalam diri kita. Iman ini menolong kita untuk fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah yang kita hadapi. Iman ini menolong kita untuk fokus melihat Tuhan yang lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Nah, apa itu fokus? Yaitu memusatkan perhatian kita, melihat dengan jelas di suatu titik tertentu. Ya, oleh sebab itu, apa yang menjadi titik fokus kita selama kita hidup di dunia? Ketika titik fokus kita adalah Tuhan, maka itu akan membuat kita bisa kuat di dalam menjalani kehidupan kita karena fokus kita kepada Tuhan. Gak mudah ya Bapak Ibu, tetapi biarlah kita terus belajar bagaimana memiliki iman yang menolong kita untuk fokus kepada Dia. Masalah tentu saja terus ada dalam kehidupan kita, tetapi iman mengingatkan kita untuk makin membesarkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita melihat masalah itu semakin kecil. Semakin kita membesarkan Tuhan dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, mengingat Tuhan dalam kehidupan kita,
itu ternyata akan membuat kita melihat masalah itu begitu kecil di hadapan. Nah, semakin baik kita mengenal dia, semakin baik juga kita dapat mempercayai dia dalam kesulitan yang kita hadapi. Yosafat tahu kepada siapa dia harus mencari pertolongan. Dalam keadaan yang genting seperti itu, matanya mengarah kepada Tuhan. Bagaimana dia mengakui bahwa dia adalah orang biasa yang tidak berdaya. Dan dia memohon pertolongan kepada Tuhan yang begitu berkuasa dalam kehidupannya, yang begitu besar mengatasi segala masalah. Bapak Ibu, yang kedua kita juga akan belajar apa peranan iman dalam diri orang percaya. Kalau tadi iman menolong kita untuk fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah, yang kedua iman menolong kita untuk fokus pada Tuhan yang sanggup menolong dengan caranya yang ajaib. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mungkin sudah berdoa, memohon kepada Tuhan jalan keluar yang Tuhan berikan. Tetapi kadang-kadang kita juga berpikir dengan logika kita bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir kita. Tetapi ternyata iman menolong seseorang untuk tidak hanya fokus pada pertolongan Tuhan, tetapi juga bagaimana percaya bahwa dia akan memberikan pertolongan dengan caranya yang ajaib. Nah, inilah peranan iman dalam diri orang percaya. Dia sanggup menolong kita dengan caranya. Bagaimana dalam kehidupan kita, tentu saja kita diperhadapkan pada situasi yang membuat kita harus cepat mencari jalan, harus cepat menemukan solusi dan sebagainya. Tetapi kita percaya bahwa iman bekerja di dalam segala kesulitan untuk bagaimana mengingatkan kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Biarlah kita tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Sebagaimana Yosafat yang dia lakukan. Dia tidak hanya berdoa seorang diri, tetapi juga bagaimana dia mengerahkan seluruh rakyatnya, bahkan sekeluarga mereka, untuk turut serta di dalam pergumulan. Mereka tetap mau meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa, dan bahkan juga di dalam berpuasa. Karena ini bentuk bagaimana sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kita sebagai manusia berdosa, kita tentu sangat terbatas. Tetapi di dalam segala kerendahan hati, kerendahan diri, mereka belajar bagaimana mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam ayat yang ke-20 ke-9 di 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-9, Yosafat mengatakan bahwa ketika itu penduduk sudah berkumpul di Yehuda, Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Ia berseru, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penyakit sampar, kelaparan, kami akan tetap berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Betapa imannya begitu. Ketika dia berseru kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, sekalipun kemudian pada akhirnya jawaban doa itu adalah merupakan suatu malapetaka yang Tuhan izinkan, atau bahkan juga mereka harus mengalami kelemahan tubuh dalam jawaban doa itu. Tetapi itu tidak membuat mereka keluar dari rumah Tuhan. Melainkan di dalam kondisi-kondisi sulit seperti itu, mereka tetap setia datang ke rumah Tuhan. Bahkan di rumah Tuhan itu tempat mereka boleh berseru bersama di dalam kesesakan mereka.
Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan dari segala kesetiaan dan ketulusan mereka? Pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan mereka pulang dengan membawa sukacita dan kemenangan. Kerajaan Yosafat pun dibuat Tuhan sangat kokoh. Karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan suatu kisah yang boleh menolong kita bagaimana beriman di tengah-tengah kehidupan kita. Masing-masing kita memiliki pergumulan yang berbeda. Tetapi biarlah iman menolong kita untuk fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada masalah yang kita hadapi. Iman menolong kita untuk fokus kepada pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena dengan iman kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan dengan cara. Dan dengan iman kemudian kita percaya bahwa kita diberikan kesetiaan untuk terus mengikut Tuhan sampai seumur hidup kita. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada penderitaan, biarlah kita tetap setia di dalam ikut Tuhan, bahkan di dalam kita beribadah, berdoa dan bersekutu. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalankan firman ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kami iman untuk kami fokus kepada Tuhan yang begitu besar mengatasi segala permasalahan kehidupan kami. Dengan iman kami juga ditolong Tuhan untuk fokus bagaimana Tuhan yang begitu besar itu sanggup menolong kami dengan cara-Mu. Biarlah di dalam masa-masa kami menjalani kehidupan yang tidak mudah ini, kami terus ditolong Tuhan untuk fokus. Biarlah kami terus diberi hati untuk setia, mengikut Tuhan, beribadah, bersekutu, berdoa, tetap setia sampai seumur hidup. Terima kasih ya. Pada pagi hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Margareta yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan beliau panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan segala pergumulannya Tuhan tahu bagaimana menurut beliau. Biarlah kehidupan beliau boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan, dimanapun beliau berada. Terima kasih ya Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikian, makin dekat dengan Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menolong dalam segala aktivitas kita. Selamat pagi.